Tadi itu mempertanyakan itu setiap laki-laki di antara para imam. Sejauh saya tahu tidak ada imam perempuan ya. Haruslah memakannya. Itulah persembahan yang bagus. Apakah di situ termasuk orang Lewi? Saya tidak tahu. Dan pasti laki-laki sebenarnya, laki-laki. Karena di orang Israel itu tidak ada imam perempuan. Kalau nabi ada nabi perempuan. Siapa nabi yang perempuan? Di dalam Injil Lukas itu kan ada sebentar. Panuel kalau tidak salah namanya. Enggak. Coba nanti saya salah. Saya salahkan. Ada kan yang anak pejabat itu. Ada nabi, ada hakim-hakim sebenarnya. Yang mengobati dia. Yang di Lukas, Bang. Lukas. Kalau Lukas Hana, Bang. Lukas 2 ayat 36. Ya, betul. Karena kalau kemudian satu lagi enggak ingat. Nah, itu ada Dukura. Lukas 2. Ingat ya. Lukas 2 ayat 4. Di hakim-hakim 4. Lukas 2 ayat 6. Tapi imam kayak saya kayaknya belum pernah mendapat imam perempuan. Apa? Prodiakon. Prodiakon itu ekstraordinari. Atau jasanya jelas memang setiap laki-laki. Iya. Karena tidak ada lagi setiap laki-laki di antara para imam, jadi tafsirannya apa ini? Nanti saya lihat teksnya. Karena kalau dilihat di situ itu tidak ada lain kecuali imam yang boleh naik ke tempat kudus itu, nggak ada lain kecuali imam dan Lewi. Hanya Lewi saja. Oke, kita pindah ke bab 7. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mesbah itu sekeliling. Segala lemak dari korban itu harus dipersembahkan. Yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi sekeliling. Dan lagi kedua buah pinggang
dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan unggai hati yang harus dipisahkan karena dua pinggang Serta beserta dua pinggang. Haruslah imam membakar semua itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah ia dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian nama kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan perdamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkan. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Demikianlah satu. Mungkin beberapa hal yang hampir sama sebenarnya dengan yang tadi. Jadi disembelih di tempat korban bakaran ya. Berarti di Masbah. Inilah persembahan korban Maha Kudus. Segala lemak haruslah dipersembahkan. Haruslah imam mempersembahkan korban api-apian, itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki para imam haruslah memakannya di tempat kudus. Imam yang mengadakan perdamaian itulah pemilik korban tersebut. Kulit hewan korban termasuk miliknya. Banyak sekali. Bagaimana mau bumbu gitu loh. Tambun mau. Luar biasa. Jadi hampir sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini, disebutkan itu memang sangat mendetail, sangat mendetail. Ciri khas dari imamat itu ya begitu. Jangan sampai terlewatkan supaya itu menjadi korban yang sempurna. Nah, itu poinnya sebenarnya adalah di situ. Oke lah, kita berpanjang-panjang. Mengenai korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Pertanyaannya, mengapa itu dibedakan antara penghapus dosa dan penebus salah? Ini ada perbedaan. Karena itu dibedakan kan artinya ada perbedaan antara salah dengan dosa. Nah, perbedaan kenapa itu dibedakan? Terus bedanya apa? Nah, itu yang sebenarnya kalau kita lihat kan nggak ada apa ya? Nggak ada perbedaannya yang jelas. Ya. Hanya memang misalnya kalau dibedakan dengan yang lain kemarin itu kan ada kesalahan yang sengaja dan kesalahan yang tidak sengaja. Yang kita bisa lihat adalah itu sebenarnya. Dan ada tingkat-tingkatannya itu. Tingkat-tingkat kesalahannya, apakah itu kesalahan yang menyangkut hal yang biasa atau menyangkut hal yang esensial. Kalau misalnya itu sampai sekarang itu kan kalau kita lihat yang terakhir itu yang bagian berkaitan dengan tidak sengaja, yang bagian hal-hal yang berkaitan dengan sengaja itu tempat pengorbanannya kan selalu dikaitkan dengan yang Maha Kudus, yang disengaja itu. Kalau yang ini kan kalau yang kemarin
yang kita pelajari kemarin itu kan berkaitan dengan hal-hal yang biasa, bahwa orang tidak melakukan kesalahan secara sengaja. Kalau yang dulu yang awal-awal kita pelajari itu adalah hal-hal yang orang misalnya melakukan kesalahan tetapi sebenarnya dia tidak tahu, baru di kemudian hari tahu. Kalau unsur-unsur yang seperti korban penebus salah, korban penebus dosa, itu kan berkaitan dengan hal-hal yang bahwa orang melakukan itu sebagai suatu yang sengaja. Ada perbedaannya di situ, sehingga kadarnya itu menjadi lebih berat. Kalau ada unsur misalnya seperti kesadaran, lalu kemudian ada niat dari awal. Kalau istilah hukumnya itu sesuatu yang direncanakan dan tidak direncanakan, nah itu mempengaruhi beratnya dosa.